Sesungguhnya dulu pernah ada beberapa ahli bid'ah itu nanya, dan biasanya memang kalau ahli bid'ah ini, mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, pertanyaan yang ngawur, apal satu dua hadis, udah bisa mengkafirkan, mensyirikkan, ngata-ngatain orang, begitu. Kemudian udah begitu juga suka bertanya pertanyaan orang bodoh. Tahu, datang ke Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, dia tanya, usil, Allah sekarang lagi ngapain? Oh, dia bilang, Ustadz, katanya ente orang alim. Saya mau tanya, kalau betul kamu alim di tengah majelis, saya mau nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Ini pertanyaan kurang ajar apa enggak nih? Ada gak suka ente terima SMS, lagi ngapain? Kita aja ditanya lagi ngapain sebel. Ini siapa? Kagak ada namanya, tahu-tahu nanya lagi ngapain. Nah bayangin, nanya Allah lagi ngapain sekarang? Ini pertanyaan menjebak. Tapi Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, hadza rajul mulham, yang diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Dia tahu ini orang ahli bid'ah, gak demen sholawat, gak demen maulid. Maka dia bilang, mau tahu Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang, tahu dari mana? Dalilnya ada di Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa, selalu, tiap saat, tiap waktu sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ente mau solawat gak? Kalau orang gak mau solawat kepada Nabi Muhammad, hati-hati, jangan-jangan emang dia gak dipanggil sama Allah Ta'ala. Soalnya yang dipanggil untuk solawat adalah mereka hanya orang-orang yang beriman, yang dipanggil untuk solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus asal tahu aja, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang untung bukan Nabi Muhammad. Nabi nggak ngambil keuntungan dari solawat kita, yang beruntung dengan solawat kita adalah kita. Adapun Rasulullah, jangan kita solawat kepada Nabi dan berprasangka, nah Rasulullah untung besar dari solawatnya kita. Yang dapat keuntungan dari solawat adalah kita. Adapun Rasulullah nggak perlu, nggak butuh sama solawatnya kita. Nabi Muhammad udah dapat solawat dari Allah. Udah dapat sholawat dari malaikat. Tahu gak malaikat jumlahnya ada berapa? Masya Allah, gak terhitung jumlahnya mereka. Gak terhitung, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia dan jin. Itu malaikat jumlahnya banyak, semuanya sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian, terus masa iya Rasulullah masih butuh sama sholawatnya kita? Dan asal tahu aja, sholawat dari kita ini berasal dari lisan. Lisan kita penuh kekurangan. Lisan kita kadang suka ngomong yang haram, bukan kadang, sering. Bukan sering, jarang ngomong yang benar lisannya kita. Ya jujur aja kita begitu. Jarang ngomong yang benar. Begitu sekalinya kita mau jadi orang benar, tetap aja keluar kata-kata buruk, entar keluar kebohongan, entar keluar ghibah, entar keluar namimah, entar keluar cacian dan makian. Na'udzubillah min dzalik, dalam sesaat hancur amalan kita. Kita ketika sholawat keluar dari lidah kita lidah yang kotor, betul kan? Tetapi sholawat justru insya Allah yang mensucikan lidah kita, mensucikan hati kita, mensucikan amalan kita. Ketika seseorang bersholawat kepada Nabi Muhammad, imbalannya apa? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Yang sholawat kepadaku satu kali, Allah akan membalas dengan bersalawat kepada hamba tersebut 10 kali. Kita salawat kepada Nabi sekali. Salawat kita, salawat dari orang yang lalai, yang mulutnya kotor. Dibalas dengan salawat dari Allah 10 kali. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar subhanahu wa ta'ala. Salawat buat siapa? Buat kita. Begitu. Berapa kali? 10 kali. Sahibul Ratib Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad waktu menyebutkan hadis ini, dia bilang asal tahu aja, satu salawat dari Allah untuk hamba itu cukup untuk keperluan hamba tersebut dunia dan akhirat. Satu salawat dari Allah untuk hamba. Bagaimana kalau 10 salawat sebagai imbalan dari satu salawat yang kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi suruh kita salawat yang banyak. Bukan Nabi mau ngambil untung, biar kita yang dapat keuntungan. Dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dijamin amaluna bainal qabul wa raddiha. Amalan kita antara qabul diterima atau ditolak, semua amalan.
Allah hanya menerima la yaqbal illa thayyiban, hanya menerima yang bagus. Amalan kita ini antara diterima dan ditolak. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Begitu. Kan Al-Imam Syekh Umar Mahdhar, Ibn Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau sampai bilang, "Ini wali besar, tapi walaupun dia wali besar tidak ghurur, enggak tertipu dengan dengan keilmuan, dengan pengikut, dengan ibadat dia tetap masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini penyakit ghurur ini melanda semua orang. Kemarin kan kita bahas tentang bab ghurur kan beberapa waktu yang lalu. Itu melanda semua orang. Ghurur, tertipu dengan ilmunya, tertipu dengan ibadatnya, tertipu dengan pengikutnya, tertipu dengan followernya, tertipu dengan kepandaiannya dalam bicara, dalam ini itu segala macam, dengan hartanya, banyak. Ini beliau ini amalannya banyak, ibadatnya banyak. Di antara amalannya beliau itu dalam satu nafas dia membaca ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali dalam satu nafas. Berapa nafas kita sehari? Masya Allah. Jangan heran abahnya beliau menghatamkan Al-Quran. Itu siang 4 kali hataman Quran, malam 4 kali hataman Quran. Zikirnya banyak, ibadatnya banyak, wali besar, ulama besar. Itu beliau, walaupun ibadatnya banyak, keilmuannya banyak, namun beliau menyatakan bahwasanya lau alimtu annallaha gabila minni tasbihah wahidah la dayyaftu ahla tarim ala laham wal bur muddat usbu' syukraniyah lillah. Seandainya saya mengetahui kalau Allah menerima amalan saya berupa 1 kali ucapan subhanallah diterima oleh Allah, saya bakal bikin syukuran. Syukurannya apa? Saya undang penduduk kota Tarim, saya jamu bukan sekali makan. 1 minggu saya jamu mereka, pagi, sore, siang, malam. Saya jamu mereka dengan gandum dan daging selama 1 minggu. Sebagai syukuran karena Allah menerima ucapan subhanallah. Nah, begitu. Amalan kita antara gobul dan ditolak. Walaupun orang udah amalannya bagus tapi selalu takut amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Kunu bi gabulil amal aham ilaikum minal amal." Jadilah kalian fokus memprioritaskan gobulnya amalan itu lebih penting daripada amalan itu sendiri. Sebab la yagillu ma'al gobulil amal. Amalan kalau dapat gobul diterima oleh Allah enggak dikit. Walaupun secuil tapi diterima oleh Allah banyak. Tetapi amalan yang banyak kalau enggak gobul, kalau enggak diterima buat apaan? Enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman tentang Maryam binti Imran, fataqabbalaha rabbuha bigabulin hasan wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ketika Allah Ta'ala menerima gobul satu niat salihah, Rabbi ini nadartu laka lima fi batni muharraran. Saya nazar yang di kandungan saya mewakafkan di jalan Allah. Enggak tahu yang lahirnya perempuan, tapi yang ini digobul, diterima oleh Allah Ta'ala, manfaatnya banyak, besar, hingga lahir Nabi Isa dengan segala mukjizatnya dan keistimewaan dan kemuliaannya beliau. Alhasil, amalan kita nih antara gobul dan ditolak, kita nggak tahu. Tetapi ada satu amalan yang dijamin pasti diterima. Apa amalan tersebut? Salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau udah salawat kepada Nabi udah pasti diterima, dijamin diterima salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gobul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak amalan yang udah dijamin pasti diterima oleh Allah taala, yakni salawat kepada Rasulullah. Apalagi di zaman sekarang. Zaman sekarang ini masyi anfa' li ahli zaman min kathratil istighfar wa kathratis shalah 'ala nabiyil mukhtar. Enggak ada yang lebih manfaat untuk orang-orang zaman sekarang melebihi banyak istighfar dan banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berapa banyak saya jadikan untukmu saham salawat saya? Saya punya amalan banyak. Berapa banyak dari amalan saya yang saya jadikan, saya peruntukkan untukmu salawat?" Dia bilang, "Terserah kamu." Dia bilang, "Rubu' ya Rasulullah, 1/4 amalan saya isinya salawat buat kamu." Masya Allah, bagus. Fa in zitta ala dzalik fahuwa ahsan. Kalau kamu bisa kasih lebih, lebih baik lagi. Kalau begitu 1/3-nya, bagus. Kalau lebih, lebih baik lagi. Kalau begitu setengahnya,
Bagus kata Rasul. Kalau lebih baik lagi. Kalau begitu 2/3 isinya sholawat. Rasul bilang bagus. Fa in zidta ala dzalik fahuwa ahsan. Kalau kamu bisa lebih maka lebih baik untuk kamu. Hingga dia bilang kalau begitu 100% amalan saya sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ada waktu tertentu tuh, begitu wiridnya semuanya sholawat kepada Rasulullah. Nabi bilang kalau begitu idzan tukfa hammuk yughfar dzambuk. Kalau begitu stresmu, beban pikiranmu bakal dicukupi oleh Allah Ta'ala dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kita nih hidup di dunia, kita manusia ini punya dua kehidupan, kehidupan dunia terus kehidupan akhirat. Makanya jangan ruwet sama dunia mulu, kita masih ada urusan akhirat lagi. Ini dunia aja, sampai yang akhirat dicemarin ntar sama dunia. Kita hidup nih bukan di dunia doang, ada dunia ada akhirat. Nah, kalau urusan kita punya stres, beban pikiran, ya baik itu hutang, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keamanan, urusan kesejahteraan, keluarga, rumah tangga, itu kan urusan duniawi. Kalau pikiran kita urusan dunia udah dicukupin sama Allah Ta'ala, senang nggak? Senang. Stres kita dicukupin oleh Allah, dihandle oleh Allah Ta'ala, berarti urusan dunia udah kelar. Dosa kita diampunin oleh Allah Ta'ala, tuh urusan akhirat udah kelar, khalas. Dunia selesai, akhirat selesai. Siapa itu? Orang yang banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang kalau begitu urusan kamu, stres kamu dihandle, dicukupin oleh Allah, dan dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beres deh urusan dunia dan akhiratnya dia. Dulu tuh ada Al-Imam Jazuli, Al-Imam Al-Jazuli, dia sekali itu jalan sama teman-temannya dalam sebuah safar perjalanan. Akhirnya mereka mau sholat, mau wudhu, begitu. Perkampungan agak jauh. Lihat di situ ada sumur. Alhamdulillah ada sumur. Lihat dalam sumur ada airnya. Ya tinggal wudhu kan. Nah sekarang mau ngambil airnya bagaimana? Nggak ada tali, nggak ada timba. Dia bingung. Nggak taunya nggak lama tuh ada anak kecil datang. Lagi main deket situ. Dia bilang, kenapa kalian pada ngelilingin sumur bapak-bapak? Dia bilang, kami ngelilingin sumur, kami mau ambil wudhu neng. Kita mau ambil wudhu cuma kagak ada timbanya, nggak ada talinya. Bilang, emang kalau ngambil air di sumur ini perlu timba, perlu tali? Dia bilang, iya. Kita biasanya kalau orang kampung kita selalu ngambil air di sini cuma nggak pakai timba, nggak pakai tali. Tapi sebagaimana? Gini doang, deket ke mulut sumur, ke bibir sumur, diludahin tuh sumur. Ditiup tuh sumur, tahu-tahu airnya naik, meluap, tumpah keluar. Nah, tuh airnya kalian. Gitu caranya. Itu Imam Jazuli heran. Masya Allah, nih anak kecil, kok punya keramat kayak begini? Ditanya, kamu anaknya siapa? Ya, saya anak orang kampung sini biasa aja. Tunggu, pasti ada sesuatu. Amalan kamu apa? Oh, saya diajarin tiap hari untuk sholawat kepada Nabi Muhammad. Emang berapa kali kamu sholawat dalam sehari? Ya enggak banyak, tiap hari saya sholawat kepada Nabi 15.000 kali. Pantesan, makanya juga ketika dia niup, berkahnya Rasulullah turut keluar. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW jalan sama sahabat. Itu jalan bersama sahabat, bersama pasukan. Lihat di sumur kering, kerontang, kosong. Ya Rasulullah, sumurnya kering. Begitu. Tahu apa yang Nabi lakukan? Nabi meludah di sumur itu, langsung meluap airnya keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi masuk, dia lewat lagi. Ada sumur gak? Ada, tapi kering ya Rasulullah. Begitu Nabi ambil anak panahnya, tancapkan nih anak panah ke dasar sumur. Ditancapin tuh anak panah di dasar sumur, langsung air keluar. Masya Allah, sampai meluap keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Jazuli ngelihat begitu terpacu, ini berkat sholawat sampai bisa begitu. Akhirnya tahu gak? Dia merangkum sebuah buku isinya kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tuh kitab yang namanya Dalailul Al-Khairat, karangannya Imam Al-Jazuli. Dibaca, ada bacaan sholawat hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Begitu terus. Begitu diulang-ulang setiap hari biar ada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.